Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya wasi'al karami Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min Arabin ومن عجم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kudrah dan iradahnya Allah. Kita telah dirikan salat subuh berjamaah. Salawat dan iring salam semoga Allah curahkan kepada uswah qudwah hasanah kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau. Semoga salawat dan salam pun tercurahkan bagi kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita lanjutkan sampai di Al-Hasr ayat ke-22. Al-Hasr ayat ke-22. Saya baca, kalau ada yang salah mohon dikoreksi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Huwallahul ladzi la الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المهيمن العزيز الجبار المتكبر Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. هو الله Dialah Allah. Alladzi la ilaha illa huwa. Alladzi itu isim mausul namanya. Artinya yang. Dialah Allah yang tiada Tuhan kecuali Dia. Kita bicara tentang tauhid uluhiyah bil asma was sifat, pengesaan Allah dalam bentuk uluhiyahnya yang ada di dalam asma-Nya Allah, Asmaul Husna, yang ini merupakan sifatnya Allah. Huwallah, dialah Allah. Allah yang mana? Alladzi la ilaha illa huwa. Allah yang tiada Tuhan kecuali hanya Dia, Tuhan itu. Kita sedang
diajarkan untuk memantapkan tauhid kita. Yakini dengan seyakin-yakinnya la ilaha illa huwa, yang kita artikan bahwa la ma'buda bihaqqin illa huwa, tidak ada yang berhak untuk disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Dia, Allah. Harus kita mantapkan ini. Berarti tidak ada lagi yang kita sembah kecuali hanya Dialah Allah. Wala maqsuda bihaqqin illa huwa, tidak ada yang kita maksud, yang kita tuju dengan sebenar-benarnya kecuali hanya Dia, Allah. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, kita maknai la matluba illa huwa, tidak ada yang kita cari, tidak ada yang menjadi harapan, tidak ada yang menjadi sandaran dalam hidup ini kecuali Dia, Allah. Ini harus kita mantapkan. Tidak ada yang memberikan rizki kecuali Dia, Allah. Tidak ada yang menyembuhkan penyakit seseorang kecuali Dia, Allah. Tidak ada yang mengangkat dan menjatuhkan derajat seseorang, kedudukan seseorang kecuali Dia, Allah. Tidak ada yang menghidupkan dan mematikan kecuali hanya Dia, Allah. Ini berkaitan tentang cerita di dalam peperangan Uhud, ketika sebagian pasukan Rasulullah mereka itu membelot, mereka mundur, tidak jadi ikut dalam peperangan, hampir sebanyak 300 orang, karena termakan isu, diprovokasi oleh orang-orang munafik, sehingga mereka mundur, nggak mau ikut perang karena takut mati. Yang akhirnya dalam peperangan Uhud itu kan Rasulullah dengan para sahabat mengalami kekalahan, sehingga membuat para sahabat itu menjadi kecil hati, menjadi sedih, menjadi lemah. Ditambah lagi sebab kekalahannya itu, orang-orang munafik menyampaikan kabar berita bahwa Rasulullah Muhammad sudah tewas, sudah mati. Ini yang membuat para sahabat yang lain tuh semakin melemah. Setelah kejadian perang Uhud itu, ada sebagian sahabat yang kembali lagi kepada ajaran jahiliyah. Nah, sampai-sampai karena takut matinya, ada sahabat yang sudah menginginkan dia itu mati sebelum ketemu musuh. Jadi mereka tuh ya udah mati aja dah daripada nanti saya. Jadi belum berhadapan dengan musuh aja udah ketakutan.
Maka turunlah ayat wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Tidaklah Muhammad itu kecuali seorang rasul biasa seperti nabi-nabi sebelumnya, rasul sebelumnya. Yang namanya nabi ya manusia, manusia itu ya bisa mati. Afa immata aw qutilan, bisa saja yang namanya nabi itu terbunuh ketika dalam peperangan. Apakah setelah kalian mendengar berita bahwa Muhammad itu mati, kalian kembali menjadi murtad? Yang namanya kematian itu sunnatullah. Akhirnya Allah menggambarkan orang meninggal itu semua atas kehendaknya Allah. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala. Maka Allah ingatkan kepada para sahabat ketika ini, tidaklah seseorang itu mati, tidaklah setiap jiwa itu mati kecuali memang Allah sudah tentukan ajalnya. Orang-orang yang lari dari peperangan bukan berarti mereka selamat dari kematian, atau orang-orang yang maju di dalam medan peperangan juga belum tentu mati kalau memang Allah belum kehendaki. Jadi urusan menghidupkan, mematikan itu adalah urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang memang Allah belum takdirkan dia mati dan ajalnya belum sampai, kitaban muajjalan, suratan takdirnya belum sampai, ya nggak bakalan mati. Kemarin cerita ada anak kecil yang tertimpa bangunan itu sampai berapa hari itu di bawah tumpukan batu-batu, tapi masih hidup. Yang ukurannya ya harusnya mati gini, tapi karena Allah masih menghendaki dia panjang umur, maka panjanglah umurnya. Nah, ini bicara tauhidullah, kita mengesahkan Allah. Jadi harus kita yakini dengan seyakin-yakinnya, dialah Allah yang tiada Tuhan kecuali dia. Allah yang mana? Alimul ghaibi wasyahadah. Dialah Allah Tuhanmu yang mengetahui al-ghaib, perkara-perkara yang tidak bisa dirasakan oleh panca indera, perkara-perkara yang tidak bisa dilihat oleh kasyaf mata kita. Wasyahadah, dialah Allah Tuhanmu yang mengetahui perkara-perkara yang nyata, perkara-perkara yang bisa ditangkap dengan panca indera. Jadi Allah dengan sifatnya alimun, Allah yang maha mengetahui. Ilmunya Allah itu, bagi Allah mengetahui sesuatu yang nyata, sesuatu yang bisa dicerna oleh panca indera, sesuatu yang bisa dirasa, sesuatu yang bisa dilihat, sesuatu yang bisa didengar, dengan sesuatu yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera, tidak bisa dilihat, tidak bisa dirasa. Bagi Allah itu sama saja. Itulah ilmunya Allah. Saya sering sampaikan, in taku misqala habbatin min khardalin
fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ard ya'ti bi Allah. Kalau seandainya kita itu megang biji bayam, ya, biji bayam kecil hitam kan tuh, kita sempilin tuh biji bayam itu di sela-sela bebatuan. Kira-kira kalau kita nyuruh orang untuk nyari itu biji bayam, ketemu nggak tuh? Jadi di goa gitu, di goa ada batu-batu, terus kita sempilin tuh biji bayam itu. Intaku misqala habbatin min khardalin, maka ya'ti bihallah, dengan ilmunya Allah tahu. Kalau kita disuruh nyari itu, kelengar bundar gak bakal ketemu, Pak. Gak bakal. Karena pandangan makhluk, pandangan manusia ini ada keterbatasannya. Pandangan kita ini, jarak pandangan kita ini ada ukurannya. Paling cakep sampai 20 meter, 30-40 meter udah gak jelas siapa itu. Tapi ilmunya Allah tidak begitu. Sampai wa ma tasqutu min syajarah, apa, min warak, daun yang jatuh karena kering, rontok, termasuk ilmunya Allah itu, tidaklah daun yang rontok itu kecuali Allah tahu, kecuali atas kehendaknya Allah. Ya, kalau kita mana terfikir gitu kan, urusan daun rambutan, daun-daunan lah yang kering-kering itu runtuh dan jatuhnya itu, tidaklah jatuh daun itu satu lembar pun dari daun itu kecuali atas izinnya Allah. Ya, harus kita mantepin nih tauhid kita. Allah alimul ghaibi wasyahadah. Allah yang mengetahui perkara-perkara yang gaib dan perkara-perkara yang abstrak dan yang apa lawanan abstrak? Yang enggak nyata dan yang nyata. Terus Allah yang mana lagi? Huwa Rahmanur Rahim. Dialah Allah yang tiada Tuhan kecuali Dia, Allah yang Maha Rahman dan Allah yang Maha Rahim. Harus kita yakin Allah yang memiliki zat yang penuh dengan rahmat. Kalau sering saya sampaikan dalam hadis qudsi itu, sesungguhnya Allah itu memiliki 100 rahmat. Berapa rahmat Allah miliki? 100 rahmat. Satu rahmat Allah berikan untuk makhluknya yang ada di dunia ini. Cuma satu. Ternyata subhanallah, bapak-bapak sekalian, segala kesenangan nih yang kita rasakan di dunia ini ternyata hanya satu rahmat yang Allah turunkan di tengah-tengah kita. Satu rahmat saja sudah sebegini nikmatnya dunia ini.
Satu rahmat aja sudah sebegini indahnya dunia ini. 99 rahmat itu Allah simpen. Nanti baru Allah berikan buat hamba-hambanya yang menjadi ahli surganya. Masya Allah. Cuma 1%. Kenikmatan dunia itu cuma 1%. Satu rahmat itu, kata Rasulullah, yang satu rahmat itu termasuk Allah memberikan gharizah namanya, insting. Binatang yang enggak punya akal sekalipun, otak mah punya ya, tapi enggak punya akal. Itu diberikan gharizah, diberikan insting oleh Allah. Sehingga dengan insting itu binatang pun memiliki sifat rahman. Ada rahmat yang terdapat di dalam dirinya binatang. Sampai harimau yang begitu galaknya, dia nggak akan makan anaknya. Gajah itu dia nggak akan injek anaknya, dia akan angkat kakinya. Karena itu pun karena rahmatnya Allah tuh. Pernah nggak ngelihat kucing nyusuin anaknya? Saya perhatiin, saya kalau punya kucing tuh saya liatin tuh. Saya pernah cerita barangkali. Nah dulu lahir yang pertama itu anaknya itu sama yang di rumah tuh, yang bantuin saya itu diumpetin anaknya gitu, dibuang-buangin. Mungkin kalau naluri keibuannya, dia sedih. Kan ada dengar suara anaknya, dicariin sama dia tuh. Ada saya ambilin tuh, saya kumpul lagi di kardus. Masya Allah, dia jalan, dia keliling, nanti ke warung itu ikan tuh depan rumah saya, dia makan di sini. Habis makan udah kenyang, kita tambahin nasi gitu di rumah, mungkin udah banyak air susunya, ditetein anaknya. Kemarin lahir lagi, ternyata dia nggak mau lahir di situ lagi, dia lahirnya di atas. Kenapa? Pengalaman dia dulu waktu pertama lahir pertama itu anaknya dibuangin, instingnya kan jalan. Begitu kasih sayangnya seorang emak kucing kepada anaknya. Akhirnya dia beranak di atas supaya anaknya itu nggak terancam. Oh begitu. Ini kata Rasulullah, ini pun merupakan rahmat yang Allah berikan. Bayangin kita kerja, bapak-bapak setengah mati kita kerja itu. Kalau bukan karena rahmat yang Allah taruh di hati kita, nggak bakalan kita ngapain sih kerja siang malam buat istri, buat anak. Itu juga karena rahmatnya Allah. Ya Pak Endra ya, berangkat pagi pulang malam, gajian buat anak, buat istri, buat bayaran sekolah, buat ini. Itu pun karena rahmatnya Allah. Maka yakini dia Allah huwar rahmanur rahim, Allah yang maha mengasihi, Allah yang maha menyayangi hambanya. Dalam hadis diceritakan begini, bagaimana kasih sayangnya Allah kepada hambanya. Diumpamakan oleh Rasulullah mengukur apa namanya kasih sayangnya Allah kepada hambanya begini. Ada dua ibu yang saling berdebat mengakui seorang anak kecil, bayi.
Nah kemudian kedua orang tua ini mengakui, kedua ibu ini mengakui ini bawa anak saya. Akhirnya bagaimana mentahkimnya, menghukuminya? Ambillah pedang, maka bunuhlah anak itu. Seorang ibu yang beneran itu akan kelihatan tuh dengan ibu yang ngaku-ngaku. Kalau ibu yang beneran ketika anaknya mau dibunuh, pasti reaksinya itu dia akan mati-matian membela anaknya agar jangan sampai dibunuh. Begitu juga cinta dan kasih sayangnya Allah kepada hambanya seperti itu. Maha cinta dan kasih sayangnya Allah kepada kita ini seperti misalkan rahmatnya Allah itu begini, inna rahmati taglibu ghadabi. Sesungguhnya rahmatku itu akan mengalahkan marahku. Ukurannya mah Allah udah marah banget, udah jengkel gitu. Tapi dengan sebab rahmatku, kata Allah, rahmatku itu mengalahkan marahku. Kalau ada orang berbuat dosa, nih rahmatnya Allah, habis berbuat dosa, kemudian dia nyesel, kemudian dia minta ampun, Rabbighfirli dzanbi, ya Allah ampuni dosa. Diampuni gak sama Allah? Allah ampuni. Kemudian sesudah dia minta maaf, udah istighfar, udah diampuni sama Allah, summa ada, dia ulangin lagi, summa astaghfara, kemudian dia istighfar lagi, Rabbighfirli dzanbi, ya Allah ampuni dosa. Dua kali dia berbuat dosa, dua kali dia minta ampun. Allah ampuni nggak? Oi, Allah ampuni. Udah diampunin yang kedua kali, summa ada, dia ulangi lagi berbuat dosa lagi. Kemudian dia minta ampun lagi, Rabbighfirli dzanbi, ya Allah ampuni dosaku. Ketiga kalinya Allah ampuni nggak? Allah ampuni. Kira-kira kalau itu kita berbuat salah sama bini kita gimana? Satu kali masih dimaafin, dua kali maafin neng, abang khilaf neng. Habis gimana ya? Ya udah saya maafin, tapi jangan ngulang-ngulang lagi bang, udah dah. Emang kurang apa sama saya gitu, misalkan. Udah dimaafin sama bininya, summa ada, belagu lagi. 3 kali tuh, kira-kira gimana tuh bini kira-kira kalau udah 3 kali gimana? Paling begini, ya udah bang, kalau emang abang udah kagak resep sama saya mah, pulangin baik-baik ke rumah orang tua saya, kan dulu abang ngambilnya baik-baik, sampai di sini aja bang. Gitu kan. Tapi itu tidak berlaku bagi Allah. Jangankan baru 1, 2, 3 kali, setiap kali hambaku dia berbuat dosa, kemudian dia meminta ampun, berbuat dosa, meminta ampun, selama masih punya kesungguhan untuk meminta ampun kepada Allah, selama itu juga Allah akan membukakan pintu ampunannya. Kenapa Allah begitu? Karena Allah memiliki sifat Rahmanur Rahim. Tapi jangan jadiin dalil nih, jadi kita main-mainin Allah. Biarin aja, Allah mah baik, ntar juga Allah maafin. Ini hanya satu gambaran, inna rahmati wasi'at. Sesungguhnya rahmatku, Rahman dan Rahimku itu sangat luas, kata Allah. Allah maha luas pintu ampunannya. Nah makanya la tay'as min rauhillah, enggak boleh kita putus asa dari rahmatnya Allah. Jadi dialah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim.
Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Ada hadis kursi begini, Pak. Allah itu kalau ada hambanya yang mau minta ampun nih, ini karena rahmatnya Allah nih. Ada hambanya yang mau bertaubat, itu girang banget. Nah emang Allah diuntungin kalau ada hambanya yang taubat sampai girang begitu? Enggak begitu. Karena kebaikan itu berpulang kepada hambanya yang bertaubat ini. Jadi kalau ada hamba yang mau bertaubat, Allah itu girangnya luar biasa. Sampai dijelaskan lebih girang daripada orang yang dalam perjalanan, Pak. Kalau dulu naik onta, kalau sekarang naik sepeda lah katakan, atau naik motor. Itu semua bekalnya tuh, bajunya, pakaiannya, dompetnya semua di situ dah tuh. Semua perbekalannya itu ditaruh di motor. Akhirnya karena dia capek, dia istirahat. Ini kalau saya bandingkan dengan sekarang. Akhirnya dia berhenti di pom. Dia tiduran dah di situ. Pas dia bangun, dia lihat motornya kagak ada, hilang. Gimana kira-kira tuh? Nyesek nggak? Udah gitu kreditannya udah mau lunas 3 bulan lagi. Semua bekalnya tuh ada di situ, semua bekalnya dia nggak punya apa-apa, udah semua ada di motor itu. Pas dia bangun, motornya udah dibawa orang. Bingung kan dia luar biasa. Pasti sedih gitu, bingung, ya Allah gimana ini? Bagaimana kelanjutannya gitu? Orang nggak punya bekal lagi, semua ada di motor. Dia lagi bengong begini Pak nih. Tiba-tiba pas dia nengok gini, motornya ada lagi, ada yang nganterin. Lah itu motor gua itu. Semuanya utuh Pak tuh, bawaannya utuh semua. Girangnya dia luar biasa. Sampai dia sujud syukur di situ. Dia bilang subhanallah, alhamdulillah ya Allah, motor saya ada lagi. Masuk akal nggak kira-kira? Ada orang tuh malingnya baik gitu, dianterin lagi. Udah dalam kebingungan, dia sedih, dia tiba-tiba dia lagi bengong gitu, pas dia nengok, dia motornya ada. Sampai saking girangnya dia berdoa begini. Ya Allah, aku adalah Tuhanmu dan engkau adalah hambaku. Tebulak Pak, terbalik. Sebenarnya dia ngomong begini, ya Allah, aku ini adalah hambamu dan engkau Tuhanku. Saking girangnya, tebulak dia ngomongnya, terbalik. Ya Allah, aku adalah Tuhanmu dan engkau adalah hambaku. Ini Allah yang bicara nih. Tapi kebahagiaannya Allah dibandingkan dengan bahagianya orang yang kehilangan motornya tadi, sampai terbalik-balik ngomongnya, itu lebih bahagianya Allah kalau ada hambanya yang mau meminta ampun. Masya Allah, girang Allah ngeliatin kalau ada jamaah mujahidin yang sering istighfar, minta ampun, Allah girang banget. Lebih girang daripada orang yang kehilangan bekal dalam perjalanannya. Masya Allah. Ini karena sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Itu. Nanti kita lanjutkan ayat yang ke-23. Sampai di sini dulu. Surah Al-Hasr ayat ke-22. Bahwa sesungguhnya dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Dialah Allah yang maha mengetahui perkara-perkara yang gaib dan perkara-perkara yang nyata. Dan dialah Allah yang maha Rahman dan Rahim. In uridu ilal islah mastata'tu tawakkaltu ala Allah wa ilaihi unib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wa